ancak saya ini di belakang workshop bang. Jadi mobil itu lagi diparkir bang di situ bang. Dia cek oli ke bawah mesin. Tiba-tiba itu mobil jalan sendiri bang. Kelindes? Iya. Dan itu ada kok beritanya. Ada yang duduk, sosoknya sih laki-laki bang. Ya saya pikir positif nih bang. Paling orang sensus. Saya bilang bang, ngapain di situ? Permisi ya. Pertama nggak ngerespon. Sampai bang, saya bilang gitu kan, nggak direspon juga. Sampai akhirnya saya kutip aja brondol di sampingnya. Nggak lama saya nengok ke atas bang, dia nengok ke saya. Itu wajahnya hancur bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badri Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Dan buat teman-teman nih, kalau emang terdengar ada suara pengajian, tolong dimaklumin ya. Karena di luar sana lagi ada pengajian di musola dan kita tungguin sampai 3 jam kok nggak kelar-kelar. Jadi kalau ada sedikit-sedikit masuk di kamera, kita mohon maaf ya. Oke, dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan salah satu narasumber yang bakal berbagi kisah pengalaman horornya waktu dulu di Kalimantan, Pulau Kalimantan. Dan tadi di belakang layar beliau sempat cerita nih dan bikin bulu kaki merinding. Oke, langsung aja kita sapa tamu kita kali ini. Halo Mbak. Halo bang. Siapa namanya nih Mbak? Saya Puji bang. Mbak Puji. Tinggal di mana Mbak Puji ini? Di Tangerang Kabupaten. Oke, lumayan jauh berarti ya. Kita terima kasih ya Mbak Puji ya nyempetin waktunya nih. Iya sama-sama. Nah, ini kejadian tahun berapa nih Mbak? Di 2022 bang, akhir 2022. Nah, ini Kalimantan mana kalau boleh tahu nih? Kalimantan Tengah. Oh, Kalimantan Tengah. Mungkin di sini ada warga Kalimantan nih Kak. Sapa-sapa Kak. Hai warga Kalimantan, apa kabar? Ya, sehat selalu. Sehat ya, Kak, selalu. ya. Dan kita terima kasih ya Kak Puji ya. Sekali lagi nyempetin waktunya nih. Sibuk banget beliau sob. Oke siap, tahan dulu ya Mbak ya. Iya. Gak usah lama-lama lagi, cari posisi ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Yang lagi di kamar jangan lupa tuh lampu kamarnya dimatiin biar makin syahdu. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana Mbak Puji kisah pengalamannya nih Mbak? Jadi bang, di bulan Desember 2022 itu saya sama suami memutuskan untuk merantau ke Kalimantan. Karena di Tangerang ini udah susah cari kerjaan ya bang ya. Jadi suami bilang, udahlah ayo ke Kalimantan aja. Awalnya saya sempat ragu bang. Ragu karena mikir di sana biaya mahal. Apa-apa mahal, cuma dia bilang di sana udah disediain semua. Dari rumah, transport, semua ditanggung PT itu gitu kan. Oh jadi pas di Tangerang ini kerjaan yang di Kalimantan emang udah ada kerjaan? Udah, karena kita ikut CV bang. Oh jadi nggak kucuk-kucuk dari Tangerang ke sono baru nyari kerjaan? Oh enggak bang, karena susah ya bang. Siap. Nah dari situ memutuskanlah berangkat. Itu setelah seminggu kita ngobrol, kita diskusi, kita berangkat. Dari Tangerang ini kita ke Kediri dulu bang, karena CV-nya kan di Jawa Timur. Oke. Dari Tangerang kita berangkat jam 3 sore sampai Kediri itu jam 2 subuh kebesokannya. Sampai Kediri kita dikasih penyuluhan, ngobrol-ngobrol, istirahat. Paginya dibangunkan lagi karena datang orang PT untuk kasih pengarahan lagi sebelum kita berangkat. Kasih pengarahan, sarapan. Jam 11 siang kita berangkat ke pelabuhan sampai di Tanjung Perak, Surabaya. Di situ kita masih tunggu prosedur lagi buat keberangkatannya itu. Karena kita 32 orang bang berangkat, yang suami istri cuma 3. Dari situ singkatnya berangkatlah kami. Itu perjalanan 26 jam. Oke, naik kapal tuh? Kapal laut, ke Pelabuhan Kumai. Dari Kumai itu
kita masih melanjutkan perjalanan ke naik travel ke Kota Sampit dulu. Nah dari naik travelnya kita ini dari awal naik aja udah kena apes bang. Mobil awalnya nggak kenapa-napa, tiba-tiba mogok di perjalanan. Itu mogok-mogokan terus. Di situ udah tuh jalan singkatnya sampailah di Kota Sampit. Kota Sampit kita sarapan di situ istirahat sebentar, lanjut lagi ke PT. Itu perjalanan masih 8 jam lagi bang dari Kota Sampit. Nah singkatnya sampailah kita di PT ini bang. Di luar ekspektasi bang, ekspektasi saya kan di sana sampai dapat kerjaan, dikasih rumah, bisa istirahat dong. Ternyata enggak, masih ditaruh di rumah singgah untuk melalui prosedur lagi. Untuk pembagian divisi, pembagian pekerjaannya gitu kan. Di hari pertama ini yang diambil itu lajang semua. Sampai menyisakan kami 3 kepala keluarga sama 2 lajang. Oke, yang belum pernah nikah ya? Ya. Nah, rumah singgahnya tuh kayak kontrakan aja bang. Cuma 1 kamar, cuma depannya kebun semua bang. Kebun sawit. Udah nggak ada lagi tetangganya lah. Nggak ada rumah lagi, nggak ada apa. Ini di satu ruangan ini rame-rame atau masing-masing? Rame-rame. Oke. Karena yang bisa dipakai itu yang itu aja. Rumah singgahnya ini bang panjang. Ada 4 pintu. Yang satu buat kontraktor, yang paling ujung, yang sebelah sini kosong, yang sini kita pakai, yang sebelah sini kosong. Karena yang kita pakai ini ada kamar mandinya bang. Iya. Jadi yang kanan kiri ini kamar mandinya ke kita, kalau misalnya memang ada isinya. Di malam pertama bang, itu istrinya yang barengan saya ini, kan memang ternyata lagi hamil bang. Hamil 3 bulan. Sebenarnya kan kalau ketahuan orang PT itu nggak boleh. Karena kan resiko di perjalanan itu kan perjalanannya nggak bagus bang. Nah di situ Toto dia teriak. Itu apa? Itu sekitar jam 10 malam. Kita semua refleks dong nengok. Yang tadinya asik main handphone kan. Karena di PT yang pertama ini bang lumayan lancar jaringan. Walaupun di kebun ya. Itu apa? Sampai kita cari nggak ada apa-apa. Nah gak lama dia yang langsung ekspresi mukanya kosong. Lari bang keluar. Mau menuju kebun sawit itu. Dikejarlah sama suaminya. Ya saya nggak tahu lah, katanya suaminya orang bisa, orang ngerti lah kayak gitu. Dibersihkan lah, dibilang udah tidur, nggak usah dilihat, katanya gitu kan. Nah di atapnya ini bang, ada lubang di ventilasinya ini bang. Kita kan tidur namanya tempat kecil ya, numpuk. Dia kebagian di depan pintu dapur ini yang ada lubangnya itu. Tengah malam itu dia teriak lagi bang. Katanya lihat ada yang nangkring di atas, lagi uncang-uncang kaki, dengan muka yang gak jelas, sudah hancur katanya. Nah di situ ya itulah yang nanganin suaminya lagi. Di situ udah tenang, udah bisa tenang, tidurlah kami istirahat. Besoknya udah nggak ada apa-apa. Nah di hari berikutnya udah dapat pembagian lah kami, pembagian divisi, pembagian tempat tinggal. Cuma dari situ bang belum dipindahkan langsung ke rumah. Kami langsung berangkat ke blok. Blok ini tempat kerja. Jadi kebun yang buat kita kerja. Saya buat perempuan-perempuan ini pemberondol bang. Tapi di hari pertama masih di double sama suami. Nah di hari pertama kerja itu sarapan ya kan sampai sana. Kita berangkat tuh dari 6:30 pagi bang. Sudah dijemput dump truck. Karena transportasinya pakai dump truck. Dump truck ya. Nah di situ turun kita di blok itu sarapan. Jam 7 pagi sudah mulai masuk ancak. Ancak itu apa? Ancak itu kayak petak-petak buat tempat kita kerjanya bang. Jadi kita satu ancak itu dibagi ada 3 lorong. Itu luasnya 1 lorong itu 1 hektar. Di situ saya sama suami ngebrondol kan, Itu nggak kejadian apa-apa bang, masih aman. Pulang ke rumah singgah itu lagi, beres-beres, pindahlah kita ke rumah dinas. Disebutnya di sana barak. 1 kepala keluarga itu dapat 1 rumah, 2 kamar kan. Kita di situ beres-beres. Itu nggak ada air bang di sana bang. Awal kami pindah ke sana itu mandi di masjid. Itu jarak dari rumah ke masjid itu mungkin ada 1 kilo. Jauh banget. Dengan trek yang becek, tanah merah, kanan kiri kebun sawit. Nah di situ sambil gotong-gotong air lah bang dari situ buat di kamar mandi kan.
Nah, singkatnya udah mandi, udah bersih-bersih, istirahat. Kita harus mulai apel itu jam 5 pagi. Sudah di tempat apel. Nah ini rumah baraknya ini satu rumah, banyak rumah atau sama tengah-tengah kebun juga, hutan sawit? Iya kayak perumahan Bang. Kayak perumahan. Cuma dia nggak semua perumahan penuh. Jadi kayak cuma ada berapa gang itu perumahan, di sananya kebun sawit lagi, luas, baru ke sana lagi baru perumahannya lagi gitu. Jadi nggak full kayak di kota. Di hari kedua itu saya kerja lagi bareng suami juga. Inilah yang saya rasain sendiri, kejadian yang pertama kali saya rasain sendiri itu. Ceritanya kerja kami kayak biasalah 6:30 sampai blok, di bagi anjak, sarapan, masuklah jam 7 ke ancak itu. Kami jalan-jalan cari brondol itu kan, kutip brondol. Istirahatlah kami di tengah-tengah Bang, karena aus juga kan belum biasa kan. Istirahat, pengen pipis Bang, maaf ya. Pengen pipis. Sekarang pengen pipis? Enggak. Oh, waktu pengen pipis? Iya. Oh, maaf. Di kejadian. Oh iya, lanjut. Saya nggak berani Bang pipis di situ, karena keadaan saya waktu itu emang belum ada 40 hari Bang. Habis keguguran emang. Baru 2 minggu itu saya langsung berangkat. Iya. Nah, kalau kata orang Jawa kan masih wangi, kan masih belum bersih lah. Cuma kan nggak tahan Bang, mau nggak mau lah gitu kan, nggak ada kamar mandi pun di tengah kebun kan gitu. Cuma ditemenin suami saya. Lagi aktivitas itu, pas lagi pipis, tahu-tahu ada yang manggil nama saya. Mbak Puji. Saya langsung diem. Saya nengok ke suami saya, dia juga nengok saya. Dia bilang, udah ayo keluar dulu. Udah keluar, saya tanya sama suami saya Bang, kamu juga dengar? Iya dengar katanya. Cuma dia masih positif Bang, paling yang sebelah. Karena sebelah saya itu ancaknya yang kakak satu kepala keluarga barengan saya ini. Cuma saya bilang, mereka manggil saya Teteh, bukan Mbak. Sedangkan ini yang manggil Mbak Puji. Habis itu, udahlah lanjut lagi. Ya kan, lanjut lagi, nggak ada apa-apa. Mungkin kata suami saya, udahlah mungkin perkenalan. Namanya kita baru di sini. Dia bilang gitu. Oke lah, udah. Nah, dari situ pulang aktivitas biasa di rumah, bersih-bersih segala macam, istirahat. Kebesokannya nggak ada apa-apa tuh Bang. Sampai suami saya kan dipindah, kerjanya bagiannya jadi semprot. Di situ kan saya dilepas sendiri. Setelah dilepas sendiri itu masih belum kejadian apa-apa Bang. Sehari, 2 hari, 3 hari sampai ke minggu kedua. Minggu kedua itu saya baru dilepas. Tadinya kan masih ditemenin lah sama senior-senior. Sama mandor masih ditemenin. Pas dilepas itu, hawa udah gak enak Bang dari sebelum masuk ke dalam ancak itu. Cuma mau gimana, namanya saya kerja, mau gak mau. Masuklah saya, jalan, cari-cari brondol itu. Gak lama Bang, dari pokok sawit. Jadi kan ancak itu lorongnya lurus. Jadi pohon sawit ini kanan kiri Bang. Iya. Kayak lorong gitu ya? Iya, kayak gang gitu kan, lurus kanan kiri. Jadi ada jarak 9 meter Bang, kan dia jarak pokok sawit itu 9 meter. 9 meter ke depan pokok sawit, dari situ lari ke sini. Saya masih, apa sih? Masih begitu kan? Terus lewat lagi, set. Gitu. Sempet cari Bang, cuma nggak ada apa-apa. Ya saya pikir, udahlah, gitu kan. Itu yang lompat itu bayangan atau putih atau sekelibatan? Putih Bang. Putih? Iya, kayak kain putih terbang. Kayak kain kena bawa angin gitu. Iya. Kayak gitu. Cuma saya cari nggak ada. Nah udah di situ kerja, istirahat nih Bang, capek kan, minum di luar kan. Di depan lorong itu ada teman, saya tanya teman saya. Tadi ngelihat ada kain nggak sih terbang atau karung? Saya pikirnya karung kan Bang, namanya kita ngebrondol pakai karung. Masa iya karung terbang? Angin sekencang apa sih di sini? Pokok sawit udah setinggi-tinggi ini, katanya gitu. Kalau dipikir-pikir iya juga. Emang kenapa? Kata dia. Enggak. Saya bilang gitu kan. Ya udah habis itu, udah saya kerja jam pulang. Kayak biasa. Di hari ketiganya tuh Bang. Di hari ketiga setelah kejadian ini. Dapat di blok di belakang workshop. Workshop itu tinggal alat berat itu Bang. Aktivitas biasa,
apel dulu, pinjer ya kan, berangkat 6:30. Masuklah saya ke Ancak itu Bang. Dari depan lorong pertama ini udah bau nggak enak Bang. Baunya busuk, campur amis. Cuma saya pikir, mungkin jangkos. Jangkos ini kan tangkainya sawit yang udah dibusukin yang buat pupuk Bang. Nah, baunya kayak gitu juga kalau misalnya memang sudah busuk. Apalagi kena air kan. Udah. Itu di situ saya kutiplah berondol-berondol itu kan, anteng sampai pertengahan lorong ada gundukan Bang, mungkin Abang tahu sarang semut yang ngegunduk sampai tinggi. Di situ ada yang duduk Bang, ada yang duduk, sosoknya sih laki-laki Bang. Ya saya pikir positif nih Bang, paling orang sensus pohon ya kan. Cuma dipikir-pikir lagi kok nggak ada motor. Biasanya orang sensus pasti pakai motor, pasti ditaruh di depan. Cuma ya udahlah, mungkin udah dari ujung, saya pikir begitu kan. Di situ karena ada brondol di sampingnya, saya bilang Bang, ngapain di situ? Permisi ya. Pertama nggak ngerespon, sampai Bang, saya bilang gitu kan, nggak direspon juga. Sampai akhirnya saya kutip aja brondol di sampingnya. Nggak lama saya nengok ke atas Bang, dia nengok ke saya. Itu wajahnya hancur Bang. Nah di situ panik dong saya belum pernah lihat kayak gitu Bang. Paling kalau ini sekelibatan aja, cuma yang sampai jelas kayak gitu itu doang. Di situ saya lari ke depan, teriak, gak jauh dari saya itu sekitar 100 sampai 200 meteran ada kan teman di sebelah. Dia nyamperin saya dengar teriakan saya. Dia bilang, kenapa? Katanya gitu. Itu loh di dalam, saya bilang, ada orang, mukanya hancur. Di mana? Itu digundukan itu. Saya bilang gitu kan di tengah. Udah tenang dulu saya lihat katanya gitu kan. Kebetulan itu temen laki-laki Bang. Udah lama di situ juga kan. Iya. Dia masuk, dia lihat, dia keluar lagi Bang. Gak ada siapa-siapa. Ada, saya bilang kan, ada di situ duduk. Gak ada, kata dia. Di situ udah minum, tenang, kata dia gitu kan. Ditenangin, ditemenin tuh sama dia, sampailah datang mandor. Mandor. Ya kan? Jam berapa tuh mandor datang Bu? Itu sekitar hampir jam 11 Bang. Itu udah siang. Ya? Iya. Karena kan satu lorong ini 1 hektar Bang. Sampai ke tengah itu agak lama lah, jadi sambil ngutipin itu kan Bang. Nah, terus dibilang lah sama dia, ini bawa pulang aja, nggak akan bisa kerja katanya. Bang kenapa? Katanya. Kebetulan mandornya orang situ asli Bang. Tadi dia lihat ada orang katanya mukanya hancur di dalam. Yang benar katanya. Iya, yaudah pulang aja pulang, kata dia itu kan. Pulang tuh Bang, saya dibawa pulang sama mandor, dibawa ke rumah. Di rumah saya bersih-bersih, istirahat, malamnya meriang Bang. Meriangin. Meriang, saya cerita sama suami saya bilang, karena baru aja kali di sini, gitu aja kan, dia masih positif aja tuh Bang. 2 hari saya meriang, nggak bisa bangun, disaranin lah, ada temen kan main ke rumah, disaranin, coba kasih embah, katanya. Ada orang Jawa juga di situ Bang, udah lama, udah puluhan tahun. Coba kasih embah, katanya. Diantarlah saya ke sana lah sama saya sama suami kan, jalan kaki tuh Bang. Terus jalan kaki, saya sampai rumahnya, ditanya sama dia, kenapa Ndok? Ini Mbah, kemarin saya lihat laki-laki mukanya hancur. Iya itu dia masih ngikut. Masih ngikut? Gila. Cuma nggak ganggu katanya, cuma kayak kenalan nih orang baru gitu, terus seneng kamu masih wangi. Emang kamu habis lahiran Dok? Katanya. Enggak Mbah, aku baru 2 minggu habis keguguran, aku bilang. Oh pantes, kata dia. Ya udah sini, Mbah bersihin, katanya kan gitu. Dibersihin lah sama dia Bang, didoain, dikasih air. Dari situ udah agak tenang tuh Bang. Baru saya tanya, itu siapa sih Mbah sebenarnya? Nah dia cerita, katanya itu korban alat berat Bang. Jadi dia operator alat berat yang kelindes mobilnya. Ya, dia bawa grader. Aduh, gila ya. Jadi tahun 2018 apa kalau nggak salah ya itu kejadiannya itu. Memang di workshop kan. Jadi Ancak saya ini di belakang workshop Bang. Yang saya ketemu dia ini. Di belakang bengkel itu. Jadi mobil itu
lagi diparkir bang di situ bang. Diparkir, kata saksi sih emang kontaknya udah dimatiin. Kontak sudah mati, udah direm tangan juga. Dia cek oli ke bawah mesin. Tiba-tiba itu mobil jalan sendiri bang. Kelindes? Iya. Dan itu ada kok beritanya. Terus mbak saya mesti gimana? Kata dia, udah nggak apa-apa. Ini udah dikasih air, udah mbah lepasin juga. Udah mbah bilang jangan anak ini mau kerja di sini. Bukan mau ganggu. Nanti kalau gimana-gimana ngelihat apa, bilang aja di sini saya mau kerja, bukan mau ganggu kalian. Permisi, gitu aja katanya gitu kan. Iya. Oke lah. Setelah itu pulang istirahat bang. Udah enakan tuh badan. Habis dikasih air itu, habis dibersihin itu, udah enakan. Besoknya udah mulai bisa kerja. Cuma Hawa masih takut. Oh, masih kebayang ya? Iya. Di situ akhirnya mandor mutusin buat saya ditemenin. Dibarengin jadi bang. Satu anjak itu jadi berdua. Harusnya kan sendiri-sendiri. Ditemenin lah sama orang Jawa. Waktu itu saya ditemenin sama Mbak Vera. Dia walaupun orang Jawa, cuma udah lama bang tinggal di situ karena trans kan, dari kecil dia tinggal di situ. Jadi tahu lah maksudnya, mungkin menurut mandor aman lah gitu kan. Nah, ditemenin dia sehari 2 hari aman bang, aman, nggak terjadi apa-apa. Di hari kalau nggak salah di hari keempat bang, di sana kalau nyariin orang nggak boleh jemput nama katanya bang, kayak cuma woi. Oh. Karena pantang katanya bang. Oh misalnya Badru gitu? Iya nggak boleh. Oh nggak boleh? Karena kalau kitanya nggak jawab ada lagi yang lain yang jawab. Oh iya. Karena kan bisa jadi kita manggil di sini, belum tentu yang dipanggil itu masih di situ. Bisa jadi udah nyebrang. Iya. Itu. Dan katanya sih bisa hilang orangnya di situ. Nah itu tahu-tahu, woi gitu kan. Iya dikit lagi mbak. Ya udah tak tungguin di sini yo kata dia. Iya mbak, aku bilang gitu kan. Nah kebetulan berondol di lorong saya itu lagi lumayan banyak bang. Mungkin masih ada 10 pokokan lagi mungkin ke depan ya, ke lorong depan. Saya kutip, saya pikir kan dia masih di situ bang. Nah saya selesai, saya panggil-panggil. Mbak. Gak ada yang jawab. Mbak. Saya bilang, gak ada yang jawab. Ke depan lah saya. Tahu-tahu dia udah duduk di depan mbak. Dia bilang, mbak ini loh saya udah nungguin hampir 1 jam di depan gak keluar-keluar. Saya cariin gak ada. Loh mbak, kayaknya 10 menit yang lalu mbak bilang nungguin saya di dalam. Oh gila. Gak ada. Saya udah di sini hampir 1 jam. Saya mau tinggal, kasihan, takut kenapa-napa lagi. Terus yang di dalam tadi siapa loh mbak? Aku bilang, gak tahu kata dia. Aku lo udah di sini, tanya itu teman-teman yang lain. Tadi lo di sini masih sempat banyak orang. Aku juga sempat ngobrol sama mereka di sini katanya gitu. Terus ya wes udah. Gak usah dipikirin, udah ayo pergi aja, pulang aja, kata dia kan. Tapi waktu itu Mbak Puji ngeliat dia itu sama banget. Iya. Mirip dia. Iya, bajunya baju yang dia pakai, hijabnya hijab yang dia pakai bang. Oh gila ya, dikembarin. Iya. Oke lanjut silakan. Terus habis itu pulang bang, istirahat, biasa kerja lagi ya kan, nggak ada apa-apa lagi. Saya kerja akhirnya ditemenin 2 orang. Yang satu ini agak-agak kemayu bang, laki-laki tapi agak-agak kemayu. Oh, agak-agak begini. Sama Mbak Vera ini, ya kan. Nah di situ jadi satu ancak itu 3 lorong ya kita ambil bertiga. Masuklah nggak kejadian apa-apa, kerja kutip-kutip berondol. Gak lama kita istirahat nih, saut-sautan. Ayo istirahat, ayo gitu kan. Udah istirahat keluar di depan. Makan, minum. Nah yang kemayu ini dia bilang, kalian tadi nyium gak sih bau wangi? Katanya gitu kan. Di mana? Itu loh di tengah-tengah sebelum parit katanya. Karena memang di tengah itu ada parit melintang begitu bang, mutus tengah gitu kan. Gak ada, aku bilang. Si mbak kali nyium, kata dia kan. Enggak juga, kata dia kan. Iya loh mbak, wangi banget. Terus kata si Mbak Vera ini, udah kalau nyium bau apa-apa, kalau merasa ada apa-apa, gak usah dicari. Emang kenapa mbak? Aku tanya. Dulu ada pernah teman aku orang lama, dia ngebrondol juga. Ada wangi-wangi kayak gitu juga. Wangi bunga, kayak ngikutin dia wanginya.
Di setiap dia jalan, dia carilah, dia pikir ada bau bunga dari mana. Pas dicari, dia putar balik tuh, karena dicari sampai ujung nggak ada bang. Akhirnya mau nggak mau dia putar balik ke depan lagi kan. Pas dia putar balik itu, ada sosok di depannya dan kesurupan langsung. Aduh. Dan itu untungnya di sebelahnya lagi ada orang dekat. Kalau nggak ada nggak tahu mungkin kayak gimana. Di hutan kesurupan sendirian. Gak kebayang sih. Itu sering kejadian katanya bang kayak gitu. Udah kata dia nggak usah dipikirin, udah biasa. Apalagi kamu orang baru toh, kata dia kan gitu. Ya udah, nggak lama mandor datang bang. Mandor datang, udah lanjut kata dia kan. Lanjutlah kami di situ bang. Lanjut ambillah ancak yang di depannya karena emang seberang-seberangan, nyebrang bang. Jadi kayak gitu juga bagi satu-satu lorong lagi. Saya keadaan di tengah bang. Ini yang laki-laki kemayu ini udah duluan masuk. Saya kan masih kayak beresin karung apa segala macam. Si mbak ini masuk barengan saya. Saya ngutip masih sekitar 5 pokok dari depan. Gak lama. Banyakkah kak? Katanya gitu kan. Banyak nih, mau nggak? Gak kata dia gitu. Aku mau ke depan dulu. Ya udah, aku bilang gitu kan. Ngutiplah brondol saya sampai ujung, balik ke depan buat naruh lagi. Di situ udah ada Mbak Vera ini. Duduklah kita di situ. Manalah si yang satu lagi nih katanya. Kok nggak datang-datang? Lah, bukannya dia tadi ke depan duluan mbak? Aku bilang gitu. Nggak ada, aku lo dari tadi. Tadi lo aku ajakin ngutip di sini nggak mau. Kata dia. Dia bilang udahan aku capek mau ke depan aja. Dia bilang gitu kan. Nah, nggak lama kita lagi nungguin, keluarlah dia. Bawa karung tuh, mikul-mikul karung. Lah, Jeng, dari mana? Katanya tadi mau ke depan. Mana ada, aku lo dari ujung. Lah terus yang negor aku tadi bilang mau ke depan siapa? Aku bilang, kamu kan yang nanyain apa banyak kah? Gak ada, kata dia. Tahu sendiri aku masuk duluan. Dia bilang gitu. Loh, kejadian lagi mbak, aku bilang. Dikembarin lagi? Iya. Habis dari situ dibilang lagi lah sama si mbak. Sama Mbak Vera ini. Ya udah, kalau ada kayak gitu bilang aja. Sama kayak yang dipesenin sama si mbak. Saya di sini mau kerja, bukan mau ganggu kalian, katanya gitu. Oh iya mbak, ya wes pulang yuk. Karena emang udah jadwalnya pulang bang, udah jamnya pulang, jam 2 siang tuh. Saya pulang kerja kan, iseng-iseng duduk di depan, karena suami saya masih ngerapihin buah kan. Depan apa nih? Di depan tempat panen, di depan ancak. Saya lihat ada burung bang, lucu, namanya di Jakarta kan gak ada burung kayak gitu, warnanya biru. Isenglah saya foto bang. Nah saya buat status. Ya kan di WA. Gak lama ada yang komen, coba deh diperbesar. Itu lihat di tengah pohon sawit, di tengah pelepahnya itu ada muka. Ada muka? Kayak genderuwo gitu bang. Ada kok fotonya itu. Ada fotonya? Iya. Wah, gila merinding gua. Terus saya bilang, masa sih coba perbesar? Katanya gitu. Pas diperbesar iya bang. Ada? Padahal di saat itu saya nggak ada lihat apa-apa. Cuma dia ketangkep kamera. Karena gangguannya sering bang di kebun kan bang, sering ditampakin. Akhirnya badan saya nggak kuat. Suami saya nyuruh saya resign. Akhirnya saya di rumah aja dong bang. Oh kalau suami tetap kerja? Iya, suami tetap kerja. Dari situ tuh saya sakit ada kali seminggu bang. Sering dibersihin terus sama si mbah itu kan. Udah Lando, kamu nggak kuat di sini katanya. Kamu pun belum bersih, kasihan juga katanya gitu kan. Cuma saya bilang, terus mau kayak gimana mbak? Suamiku juga masih kerja di sini gitu. Akhirnya kita diskusi, mutusin lah bang buat resign. Berangkatlah kami kan dari PT itu ke Kota Sampit dulu bang, sebelum pindah ke PT selanjutnya. Oh pindah PT? Iya. Nah kan di Sampit itu 2 hari. Biasalah kayak buang suntuk lah bang. 2 hari dulu di situ sampai di hari keduanya dijemput lah sama travel pihak PT yang satu lagi ini yang tempat saya pindah ke Kalimantan Barat. Ini PT apa nih? Sawit juga sama. Oh sawit juga? Iya. Di perjalanan ini mah yang ngalamin supir travelnya bang. Oke. Karena emang perjalanan kami malam kan. Itu perjalanan dari Sampit ke daerah Nangantayap. Itu hampir mungkin kalau nggak salah 12 jam.
Kita berangkat malam Bang dari Sampit. Dari penginapan itu kan sekitar jam 7. Oke. Jam 7 malam itu di travel itu cuma kami berdua, saya sama suami. Oh, nggak ada yang penumpang? Nggak ada. Paling dia ambil barang aja Bang. Dia bilang just tip ya, jasa titip. Oke. Dari situ saya sampai Kalbar itu jalan mah Bang bagus. Jalan bagus, nggak ada yang belok, nggak kayak pertama kali berangkat. Cuma kanan kiri ya kebun masih Bang. Sepi banget. Di situ sekitar jam 1-an supirnya minta istirahat Bang. Karena dia nyupir sendiri. Minta istirahat, kami juga istirahat makan. Dia tidur sendiri di dalam mobil. Lagi makan, kalau saya lihat nih mobil gerak goyang-goyang. Oh. Ya, itu supirnya kenapa? Gak tahu, coba lihat, kata dia kan gitu. Kita lihat, kita buka pintunya benar-benar kayak berusaha ngelepasin diri itu loh Bang. Oh. Itu kondisi memang ada rumah, kita berhenti di depan rumah orang, itu sekelilingnya tapi kebun. Jadi rumah cuma satu itu aja. Dia berusaha ngelepasin diri, saya buka mobil, bang. Astagfirullahaladzim, kata dia kan. Oh, untung kakak ngebangunin. Kenapa Bang? Saya kayak direp-rep katanya. Loh kok bisa Bang? Iya nggak tahu, udah lah ya Kak, makannya udah Kak, ayo cepat-cepat Kak, kata dia. Dari situ saya berangkat lagi lah. Sampai di Kalbar itu sekitar jam 8 pagi mungkin Bang kalau nggak salah ya. Jauh juga berarti ya? Iya, hampir 12 jam Bang. 12 jam ya? Iya. Oke. Jam 8 pagi ternyata kita kena CV lagi Bang. CV itu apa? Penyalur lagi. Oh. Sama seperti yang di Kediri ini. Iya. Ya, di situ kami istirahat. Nah, dikasih penyuluhan, ditanyain lah, kalian mau di PT apa mau ikut kontraktor katanya kan. Kontraktor ini borongan Bang. Oke. Jadi nggak terikat PT. Kalau mau ikut PT, kata dia, prosedurnya lama. Bisa 2-3 hari kalian dijemput. Kalau kontraktor siang ini juga dia langsung jemput. Karena sudah ada 7 orang. Jadi tinggal cari 2 orang lagi. Dia memang butuh 9 orang katanya gitu kan. Nah saya tanya buat apa? Buat pruning. Pruning itu apa? Motongin pelepah-pelepah sawit yang udah berantakan Bang, kayak yang mati kan turun ke bawah itu dibersihkan. Jadi biar dia buat sanggahan buahnya ini bagus. Oh iya. Nah di situ saya diskusi sama suami Bang, karena saya nggak betah Bang kalau di tempat orang lama-lama. Apalagi di situ posisinya MCK-nya tuh di luar Bang, di kali. Akhirnya diskusi, kata suami saya oke, kita ikut aja. Ikut di situ urus data-data, urus pendaftaran, udah fix. Dijemputlah sama pihak kontraktor ini, dibawa ke suatu PT kan. Jalan kita nyebrang sungai besar pakai ponton. Ponton tuh apa ya? Kayak tongkang. Oh tongkang. Iya. Kayak tongkang itu di situ nyebrang itu Bang. Dari situ ke dalam PT-nya lagi masih sekitar 2 jam. Di situ saya sampai pembagian rumah, cek rumah, dari buka kunci aja itu buka pintu udah disambut di kamar belakang, karena kan satu rumah itu biasanya 2 kamar. Di kamar belakang, cuma dia nggak ganggu, cuma tampak-tampakin itu aja. Cuma pernah saya, kan kalau pagi memang biasa masak bangun jam 4. Itu saya merasa ada yang ngeliatin dari pintu belakang. Karena di setiap rumah itu pasti ada pintu belakang yang nembus ke tempat jemuran. Tadinya saya abaikan, cuma kok kelihatan terus dari ujung mata. Saya nekatin, saya tengok. Itu siluet aja sih. Sosoknya seperti perempuan. Di situ ya udah, saya cuma bilang, saya di sini cuma mau kerja, seperti pesan-pesan yang udah. Saya mau kerja, saya nggak ganggu kali ya. Pas saya nengok lagi udah nggak ada. Dan setelah itu udah tuh nggak ada gangguan apa-apa lagi Bang. Karena kerjaan sudah selesai, kita bertahan di situ cuma selama 2 minggu. Setelah 2 minggu itu kita dipindahkan lagi ke PT lain, Kalimantan Tengah lagi. Di situ kita siap-siap, kita rapi-rapi, prepare, packing-packing. Berangkatlah kita jam 7 pagi.
Perjalanan itu 3 hari 2 malam itu kami naik mobil losbak. Jadi kami di belakang. Mulai masuk malam ya, perjalanan malamnya singkatnya itu sudah masuk hutan-hutannya, sudah bukan di kota, lewat perkebunan itu. Karena kami kan naik losbak bang, jadi mata nih bisa lihat kemana-mana kan, luaslah pandangan. Tibalah di satu kebun sawit juga mungkin punya orang, kok saya lihat kayak ada sosok berdiri di depan. Saya perhatiin, pas lewat depan dia, sosok perempuan bang. Itu rambutnya panjang, pakai baju putih, tapi saya nggak lihat mukanya karena ketutup rambut. Jadi pas saya lihat sosok itu, suami tuh nggak lihat. Karena kan di perjalanan kami diingetin itu. Pokoknya apapun yang dilihat jangan diceritakan di situ. Jadi ada pantangan, jadi saya nggak cerita apa-apa ke dia. Jadi apa yang saya lihat semua saya simpan sendiri. Di situ saya cuma tutup muka aja. Karena takut lihat kayak gitu kan. Udah saya hiraukan, jalan lagi. Sampailah kami di PT ini. Akhirnya dipindahlah kita ke rumah singgah lagi. Di sana salahnya disediakan rumah cuma 2. Rumah yang fasilitas dari PT. Padahal kita ini kepala keluarganya 3. Bujangannya itu 12 orang. Gak cukup dong rumah segitu. Tuh kan. Apalagi yang kepala pemborongnya juga ini bawa anak kecil. Di situ kita cekcok lah, terus ini lagi, kita koordinasi lagi kayak gimananya. Dikasihlah 2 pilihan. Mau ngontrak rumah mandor atau ngecamp di tengah kebun sawit, pakai tenda. Akhirnya ambil pilihan ngontrak di rumah mandor. Itu kondisi rumahnya nggak ada lampu, nggak ada MCK, nggak ada air. Itu sebenarnya udah mau nangis, mau minta pulang. Cuma mau nggak mau gimana? Kita udah jauh, udah kerja gitu kan, niatnya mau kerja, mau cari uang. Mau nggak mau terpaksa di situ. Karena di situ saya nggak kerja, nggak ikut turun ke lapangan, saya di rumah jadi tukang masak. Nah sampai situ rapi-rapilah kita, pembagian rumah, ada 2 rumah yang dikontrakan. Nah di rumah yang ini nih, yang saya tempatin 2 kepala keluarga sama 5 lajang. Jadi kami ini yang perempuan jadi tukang masak. Masak itu kan bang harus bangun jam 4. Di hari kedua ini masak, saya bangun kesiangan. Ceritanya, si mbak ini udah bangun. Tahu-tahu, kaget semua. Kenapa mbak? Itu katanya. Ada yang malang pintu. Jadi dapur kami tuh, pintu buat ke belakang keluar, buat ke sungai ini, sama pintu masuk ini kan agak misah. Jadi yang misahnya ini buat cuci piring. Jadi itu sosok angkring begini di... Kenapa kata suami? Itu apa katanya? Itu loh katanya, itu di atas gak ada apa-apa katanya. Semua nggak lihat, cuma dia yang lihat. Udah akhirnya ditenangin, dikasih minum, tenang tuh dia. Itulah dia cerita, katanya itu ada orang besar tinggi nangkring katanya gitu kan. Ya udah biarin aja katanya. Dari situ entah diapain sama suaminya, dibaca-bacain ayat mungkin kan. Udah tenang itu dikasih air, disiram-siramin ke keliling rumah abang. Sekeliling rumah, udah tuh gak ada apa-apa. Berjalan seperti biasa, normal. Sampai kejadian 1 malam. Biasanya kan yang lajang-lajang ini cari sinyal. Karena kebetulan di situ memang sudah selesai juga kerjaan, besok harus pindah juga. Jadi mereka semua di rumah. Prepare selesai jam 10 malam. Jam 10 malam mereka semua cuma nonton YouTube yang di-download gitu kan di rumah. Istirahat, tidur. Saya sama suami udah tidur, yang satu kakak ini juga udah tidur kan sama anak-anaknya. Gak lama, sekitar 11:30. Rumah getar. Semua bergetar semua. Semua yang ada di situ yang belum tidur pun terasa. Sampai keluar semua nih kami dari kamar yang keluarga ini. Apa loh? Gak tahu mbak, gak tahu. Baru gitu semua. Terus ada satu yang, mungkin anjing di sebelah kan, sebelah rumah memang kosong. Coba tengok ke depan. Gak ada yang berani. Udah biarin aja, itu lama kak. Durasi getarannya bisa sampai 10 menit. Jadi kayak gempa, tapi bukan gempa. Itu rumah sampai
bunyi reret kan karena atasnya seng. Nah di situ panik tuh, mereka cari sempat tanya-tanya, tapi memang nggak tahu apa penyebabnya. Keluar pun nggak berani kan. Jadi mereka cuma kayak ngintip, namanya rumah kayu. Jadi kan ada rongga-rongganya. Mereka ngintip. Nah ada salah satu yang lihat. Itu tuh ya sosok besar itu juga bang. Di pinggir itu lagi goyang-goyangin rumah belakang. Dari situ ya udah biarin aja. Itu udah berhenti tuh. Belum bisa tidur semua, akhirnya begadang semua itu sampai pagi. Sampai kita mau berangkat. Nah sampai kita mau berangkat kan, kita prepare sekitar 5:30, kumpul sarapan, ceritalah yang malam itu. Nah dari yang dari rumah sebelah ini, yang satu kepala keluarga sama sisa lajangnya ini, jadi satu kan ke situ juga semua mau nggak mau karena mau berangkat. Ceritalah kejadian semalam. Nah ternyata yang lajang di sana, yang di sebelah sana ini masih ada yang begadang di luar. Dia bilang, semalam ada yang lihat nggak? Banyak yang lewat, katanya gitu. Yang lewat kayak gimana? Ya itu, sosoknya perempuan, terus yang loncat-loncat, dia cuma bilang begitu doang. Loh semalam rumah kami getar loh. Terus si abang ini juga lihat, dia ngintip dari celah-celah, katanya digoyangin sama sosok besar, katanya gitu kan. Ya kalau kami bilang sih katanya genderuwo. Kalau kami enggak, cuma itu aja lihat. Kami masih begadang di depan ngopi. Itu aja yang dilihat, katanya gitu. Nah, salah satu ada yang nyeletuk. Pantas semalam kita digangguin. Semalam loh, malam 1 suro. Oh pantas ya. Kita nggak ada yang inget gitu kan. Mana penerangan kan cuma pakai pelita bang. Cuma pakai lampu minyak gitu doang yang bikin sendiri. Jadi nggak seberapa terang kan. Harusnya kan kalau kepercayaan kita namanya banyak orang Jawa. Dari abis maghrib tuh nggak boleh ada yang keluar kan gitu. Kita masih nongkrong di depan, masih prepare. Mungkin itulah, dia bilang gitu kan. Nah udah habis dari situ, udah lupain aja atau kita mau pindah. Habis itu datanglah mobil kami, masukin barang ke mobil, pindah lagi. Itu sekitar jam 7 pagi. Sekitar jam 7 pagi lagi, mulai berangkat lagi sama perjalanan juga keluar itu hampir 3 jam ya. Full sampai luar gerbang PT. Kita ke Kalimantan Timur. Sama masih pakai losbak gitu. Jadi kita dari dalam PT pakai dump truck sampai luar, itu kita pindah lagi ke losbak punya kontraktornya, kepala kontraktornya. Dari situ perjalanan 3 hari 3 malam di jalan. Di perjalanan sih nggak ada apa-apa. Nggak ada gangguan apa-apa kayak yang saya lihat sebelumnya. Nggak ada, aman. Singkatnya sampailah di PT ini. Kita disambut sama manajernya, dikasih sama tetap ditaruh di rumah singgah dulu. Ikutin prosedur dulu, istirahat di situ 1 hari doang. Siang itu doang, sorenya udah dipindah ke rumah. Cuma ini juga kesalahan lagi. Cuma disediain 3 rumah. Sedangkan yang keluarga ini tambah 1. Mau gak mau saya yang muda ngalah. Yang lebih muda dari yang tambah 1-nya ini kan udah di atas. Umurnya udah parubaya lah gitu kan. Bawa anak juga. Saya ngalah, saya ikut ngumpul lagi sama yang kepala pemborong ini. Yang istrinya lihat yang besar nangkring di atas itu. Di situ, ini rumahnya bekas kantor. Denahnya panjang, di sini jendela cuma bukan pakai kaca. Jadi dia teralis-teralis kayak kawat-kawat gitu aja. Pintu, ya di sini ketutup tembok. Di sini ruang lega, di sini kayak ada panggung, baru kamar mandi. Nah, di situ datang rapi-rapi, kita buat makan di situ, nunggu pasokan barang datang, alat datang, baru sekitar jam 11 mati lampu, istirahat kita. Karena kan listriknya di sana ya kayak gitu jam-jaman juga. Cuma kalau di Kaltim ini beda, dia nyala jam 6 sore, mati jam 11 malam. Nanti nyala lagi jam
4 subuh, mati jam 6 pagi. Di hari pertama saya tidur di situ, jadi saya tidurnya di ruang yang lega sebelah sini. Yang sini dia lajang, yang di panggungnya itu buat lajang-lajang, di bawah ini yang satu kakak itu yang kepala pemborongnya, suami istri itu sama anak-anaknya. Jadi saya di sini sama stok barang, ya kan? Itu kan kaca nggak ditutup apa-apa, masih kebuka kayak gitu. Jadi tengok kanan kelihatan kebun, tengok kiri kelihatan kebun juga kan, agak ngeri juga kan. Situ saya tidur, lampu keadaan mati, gelap, pakai selimut kan saya. Sekitar jam 2 malam pengen ke kamar mandi. Saya mau bangun nyari handphone buat senter. Jadi saya tidur keadaan kaki ke atas. Jadi kayak nangkring begini loh bang, ya kan? Pas saya mau bangun di sini doang ngelongok begitu. Yang saya langsung ngeraba suami saya, terus sambil saya tutup lagi pakai selimut. Yang bangun. Jadi bangun, nggak bangun. Saya nggak berani lihat. Akhirnya bangun. Apa sih, kata dia bangun. Saya lihat di depan ada apa. Dia nggak ada apa-apa, ya kan? Nggak ada apa-apa. Saya buka udah nggak ada. Saya sampai ngambil senter, saya lihat lagi, itu udah nggak ada. Itu padahal benar-benar jelas, yang benar-benar dari kaki saya. Jadi kayak ngeliatin saya tidur. Jadi cuma yang kelihatan sorot matanya aja, kuning lah ya, bukan merah, nyala gitu lah. Terus itu merinding, saya bilang ayo anterin ke kamar mandi. Udah nggak berani sendiri lagi, padahal dekat jaraknya, kelihatan juga kan. Di situ saya bangun, akhirnya saya ke kamar mandi, dianterin suami. Udah selesai, tidur lagi, istirahat lagi kan. Tidur lagi, bangunlah jam 5:30. Karena emang hari pertama belum kerja, masih persiapan alat dulu. Sambil masak, sambil cerita saya sama si mbak ini. Terus saya bilang, mbak, aku loh semalam dilongok ya wong, aku bilang gitu kan. Wong piye tadi, orang gimana? Gak tahu, cuma kayak orang tapi ngelongok di kakiku, antara kakiku kan, kakiku nangkring, aku bilang gitu pakai selimut. Cuma dia ngelongok kayak ngeliatin aku tidur. Loh, kalau aku enggak. Kalau aku ngeliat ada yang jalan dari tempat sampean ke kamar mandi. Kayak gimana tuh mbak? Kalau ini mah cewek, kata dia. Pakai baju putih, rambutnya panjang sampai kaki, sampai keseret. Memang kelihatan mbak, aku bilang gitu kan, gelap. Loh aku bangun mau berangkat mau ke kamar mandi, kata dia gitu. Serem juga ya di sini, aku bilang. Ya wes lah, namanya di Kalimantan. Dia kebetulan asli Kalimantan. Namanya juga di Kalimantan, udah nggak aneh, kata dia. Aku aja orang sini masih takut, apalagi sampai yang pendatang, kata dia gitu kan. Nah, habis itu udah tuh aktivitas biasa, yang laki-laki siapin alat-alat buat kerjanya. Kami nih yang perempuan ya duduk-duduk aja ngegosip gitu kan, cerita-cerita. Di hari kedua ada suara nyapu, srek di belakang cuma. Sedangkan yang kita tempatin ini kan di sini, perumahan di sini, di belakang ini kebun. Itu sekitar jam 1 malam. Itu siapa yang nyapu? Oke lah kalau misalnya dipikir, mungkin orang yang mau berangkat kerja prepare. Tapi nggak mungkin jam segitu juga. Biasanya kan normalnya orang-orang itu bangun jam 3 untuk siapin kayak bekal, segala macam kayak gitu kan, jam 3. Karena mereka jam 5 harus prepare berangkat apel. Cuma saya sendiri yang dengar. Cuma saya abaikan, udahlah nggak mau lihat lagi. Pikirnya gitu kan. Saya abaikan, saya tidur. Paginya sama. Sambil masak saya cerita lagi. Ternyata si mbak ini dengar juga. Kan saya bilang, mbak, semalam denger nggak? Apa? Suara orang nyapu. Di mana? Kata dia gitu kan. Di sini. Kalau saya dengar di sini, kata dia. Jadi beda posisi. Kalau saya dengarnya kan di sini, di arah lurusan saya tempat tidur. Dia kan tidurnya di sini. Dia dengarnya di sini. Gitu. Kok kayak gini banget ya mbak?
Ya udah biar, kata dia gitu kan, udah biarlah. Yang penting nggak nyolek, dia bilang gitu kan. Ya udah, itu di situ karena saya nggak betah juga tinggal di situ, saya minta lah sama manajer ini rumah baru, rumah juga, sediain rumah karena kan saya punya suami gitu loh, nggak etis juga tinggal sama bujangan sebanyak itu, sama kepala keluarga juga kayak gitu kan, nggak ada kamar juga. Dipindahlah saya ke rumah sendiri, kan itu jaraknya sekitar 6 rumah dari kantor itu. Dibilangnya kan G4 perumahannya itu, cuma dia cuma ada 12 rumah di situ. Dan depan belakang udah kebun sawit. Pindah di situ, di samping saya ini yang kepala keluarga yang satu lagi juga. Jadi saya berderet nih, yang keluarga, 3 keluarga ini berderet kan. Pojok, tengah saya gitu. Hari pertama saya pindah di situ, dengar ada suara kayak tukang bakso. Tapi sekitar jam 12 malam udah mati lampu. Ting, 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 ting. Saya bilang sama suami, "Yang, denger nggak?" "Iya, tukang bakso kali lewat," kata dia. "Kalau sore iya," saya bilang gitu kan. "Ini malam, udah jam 12. "Iya juga ya," kata dia. "Udahlah biarin aja." Setiap malam suara ting-ting itu. Di atas jam 12, setelah lampu mati pokoknya. Udah didengerin aja, dinikmatin aja udah. Udah kayak sehari-hari lah. Nah selang saya tinggal di situ 3 hari, kan suami saya udah mulai kerja. Saya sendiri dong di rumah. Saya biasa kan masak siang. Nah yang rumah sebelah ini, dia kerja juga dan istrinya lagi main ke rumah yang bekas kantor ini. Dia lagi ngobrol di situ. Kan di belakang itu dapur saya, kan dia modelnya lurus. Kamar, tempat kompor, ada jendelanya arah ke, jadi dia ada pada depan jendela ke rumah sebelah. Nah jendela rumah sebelah ini kebuka juga, jadi kan buat ventilasi kalau masak. Saya masak, saya habis ngambil bumbu di bawah, ke atas nih kayak set, dari dalam rumah dia. Kayak ada yang lari, sekelibat. Terus, saya pikir mungkin yang sebelah udah pulang gitu kan. Tapi didengar-dengar, kan anak-anaknya berisik, nggak bisa anteng. Kok anak-anaknya nggak ada, apa dia pulang sendiri, saya pikir gitu kan. Gak lama, saya abaikan. Masak. Suara kayak guyur-guyur di kamar mandinya. Oh iya berarti benar nih pulang. "Kak," saya gituin kan. "Kak, mana lo anak-anak, tumben nggak berisik," saya bilang gitu. Nggak ada sautan. "Kak, woi Kak," aku gituin kan. Nggak ada sautan juga. Udahlah biarin, mungkin nggak denger, pikir saya. Nah masak selesai, beres-beres tuh Kak, Bang, saya nyapu buka rumah, baru pulang. "Kak, beres-beres," kata dia. "Loh, baru pulang?" "Iya." "Yang di kamar mandi siapa?" "Oh kakakmu jangan nakutin," gitu. "Serius loh, sampai aku panggil-panggil pantas nggak jawab," bilang gitu kan. "Kakak mah," kata dia. "Enggak deng, saya bercanda," aku bilang gitu kan, biar dia nggak takut. Soalnya agak rewel juga orangnya. Udah tuh, aktivitas kayak biasa lagi, kerja lagi suami saya masak lagi, gitu kan di rumah lagi. Berjalannya waktu, selesai juga lah kerjaan di situ. Saya sama suami pindah akhirnya, nggak ikut mereka lagi, mecah diri lah. Mecah diri ke daerah Kalimantan Utara. Jadi awalnya saya keluar perjalanan malam, sekitar jam 8 malam. Diantar sama orang situ. Yang antar itu orang situ bukan dari PT. Dia pekerja Sinso. Orang cari kayu di situ. Saya mintain tolong buat keluar karena cari travel untuk ke dalam susah. Karena nggak ada sinyal sama sekali. Kita kalau mau cari sinyal itu harus jalan 15 menit ke atas bukit. Makanya nggak bisa travel masuk karena takut nyasar di dalam kalau belum biasa. Makanya kami minta antarlah sama orang situ keluar PT sampai jalan raya. Baru dari situ kami sewa travel. Kami sewa travel sampai Kota Grogot di Kalimantan Timur itu. Di situ kami kepenginapan dulu karena kan masih malam. Dari dalam PT itu jam 8 malam,
keluar itu sampai luar itu sekitar setengah 9. Setengah 9 tunggu travel, jam 9 lah baru datang travel itu. Sampai Grogol sekitar jam 11. Sewalah penginapan kami, nginap 2 hari. 2 hari sampai tunggu dijemput travel dari PT juga. Di situ kita istirahat dulu, sambil nunggu, siap-siapin data. Singkatnya, hari kedua dijemputlah sama travelnya ini. Itu dijemput sekitar jam 4 sore. Tapi kita nggak langsung ke Kalimantan Utara. Karena di situ kita bikin janji dulu sama orang, satu kepala keluarga juga di daerah Samarinda. Sampai rumah orang itu sekitar jam 2 malam. Mau nggak mau kami nggak langsung jalan dong. Istirahat dulu di rumah dia semalam itu. Nah, istirahat, ngobrol-ngobrol, sarapan, paginya kan, prepare, berangkatlah kita. Berangkat dari Samarinda itu sekitar jam 11 siang. Jam 11 siang berangkat, jalan masih jalan kota. Pas masuk ke dalam hutan, sudah masuk ke perjalanan hutannya juga, itu sekitar jam 9 malam. Masuk hutan, saya kan orangnya kepo. Jadi kalau ada peringatan apa yang saya lihat, saya tanya-tanya. Cuma dibilang sama supir travelnya itu, kalau ada apa-apa jangan ditunjuk, jangan ditanya. Kata dia, di sini pantang. Makanya sepanjang jalan itu banyak sih sebenarnya yang saya lihat. Awalnya di sungai, saya nggak tahu itu nama sungainya apa. Itu ada jembatan besi panjang. Saya lihat kayak kepala buaya nongol putih. Awalnya cuma saya tanya, "Bang, ini sungai apa?" Udah nggak usah ditanya. Selalu diingat kayak gitu. Setiap saya tanya dia selalu ingat kayak gitu. Jadi udah, saya nggak bisa bahas itu apa, saya nggak tahu itu apa. Udah saya keep sendiri, saya nggak tanya-tanya. Udah akhirnya jalan, hampir sebentar lagi sampai. Itu saya nggak sengaja kayaknya kok pengen banget nengok. Saya nengoklah sebelah kanan. Itu saya lihat ada anak kecil berdiri. Cuma anak kecil itu nggak pakai apa-apa, cuma kayak pakai celana pendek aja. Kayaknya laki-laki, cuma saya nggak terlalu jelas lihatnya karena kan agak jauh. Udah, cuma namanya karena udah dibilangin nggak boleh tanya-tanya, ya udahlah. Cuma saya mikir sendiri, ini anak kecil ngapain jam segini? Gitu kan, mau subuh loh, masa iya di luar, orang tuanya kemana gitu. Jadi bermain dengan pikiran sendiri aja bang, gitu kan. Saya pikir udahlah, bukan urusan saya gitu. Akhirnya singkatnya sampai ke kantor kebun. Ke kantor kebun itu sekitar jam 8. Jam 8 pagi itu nunggu manajernya dulu, ngurus-ngurus segala macem, sempat tidur di situ juga. Sampai akhirnya sama, kita diangkut ke rumah singgah juga. Jadi selalu setiap di PT Sawit itu, setiap kedatangan selalu ditempatin di rumah singgah dulu. Karena ada prosedur-prosedur yang harus diikutin dulu kan, sebelum dibagi ke divisi dan perumahannya. Rumah singgah itu bang, kayak kontrakan sih, kayak kontrakan ada pada depan gitu, kontrakan petakan kan suka ada yang ada pada depan, ada lorongnya, sini rumah gitu, suka kamar-kamar. Kayak gitulah. Sampai situ, pilih tempat kan, pilih kamar yang mana yang bisa ditempatin gitu. Sampai situ sekitar jam 10 pagi kalau nggak salah. Siap-siap rapi-rapi, istirahat. Nah di rumah singgah ini, sebelah kirinya ini gudang pupuk. Kita rapi-rapi udah istirahat tuh malamnya. Ternyata kan ada security juga di situ yang jaga gudang pupuk itu. Ngobrol lah kita, ngobrol sampai malam. Nongkrong di depan situ karena kan rumahnya panggung enak bang, tinggi. Suasana waktu itu kebetulan sejuk di situ. Lagi ngobrol, itu dari arah kebun ada yang jalan ke gudang pupuk. Sosoknya kayak perempuan. Detailnya saya kurang jelas ya karena kayak siluet cahaya gitu aja. Iya. Kayak burem gitu bang. Nah ternyata suami saya juga lihat. Oh ngeliat juga? Iya. Saya kan saya diem.
Saya diem, saya lanjut ngobrol, kan. Itu udah habis ngobrol, masuk kamar, saya cerita sama dia. Dia bilang yang lewat ya, oh kamu juga lihat? Iya, kata dia. Ya udahlah, udah biasa. Dia mah udah biasa bang, sama yang begitu-begituan tuh semenjak di Kalimantan kan. Iya. Kan rumah singgah ini kamar mandi sama MCK-nya misah. Dia MCK-nya harus turun terus ke belakang. Nah, satu kesempatan saya tengah malam mau buang air. Saya bangunin suami, minta antar. Suami di luar ngerokok, kan? Saya masuk ke dalam. Nggak lama dia bilang, udah belum buruan, kata dia gitu kan. Bentar dulu, buruan, kata dia. Iya bentar dulu, bentar. Buruan kalau nggak ditinggal, kata dia. Udah tuh, saya buru-buru kan. Udah ayo masuk, kata dia. Udah masuk, tutup pintu, masuklah ke kamar. Kenapa sih ngajakin buru-buru gitu? Aku lihat ada orang gede di pohon pinang atau kelapa aren nggak tahu. Pokoknya ada tinggi bang, satu pohon itu doang di antara pohon-pohon sawit itu. Di situ katanya. Makanya aku ngajak buru-buru. Ya, tuh ngeliatin aja. Udah tuh di situ. Udah kita masuk. Saya bilang ya udah, ya kan. Perkenalan kali, saya bilang gitu kan. Berarti kalau nanti jangan malam-malam lah ke belakang lagi. Ya udah, saya bilang gitu kan. Di hari keempatnya itu udah mulai dijemput lagi buat dipindah ke rumah dinas ini. Udah dibagi divisinya kan. Kita pindah, kita prepare, bersih-bersih. Ternyata rumah ini kan baru dibangun juga bang, baru selesai, belum selesai sama sekali. Oh, baru direnovasi atau baru dibangun? Baru dibangun, benar-benar baru dibangun. Jadi manajernya juga bilang, kalian dapat rumah baru karena rumah yang lama nggak ada yang kosong dan emang udah nggak layak. Iya. Singkatnya kan sudah mulai kerja. Kerja dari sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuh nggak ada apa-apa bang. Sampai di bulan ke-5 itu udah mulai ditambak-tambakin lagi. Gimana tuh awalnya? Jadi ini beda sama yang pertama bang. Blok saya kerja kan ini bukit. Jadi dia sistemnya terasan. Oke. Nah, dia kan agak belok begini bang. Di situ suami saya panen di atas, saya di bawah. Itu nggak lama ada ngeliatin lagi kayak gitu juga di antara pokok. Apa tuh? Itu mah kayak besar bang, hitam. Cuma setiap saya samperin nggak ada. Itu saya mulai beraniin diri lah. Daripada saya lari-lari selalu digituin kan. Saya selalu bilang sama suami saya, dia nggak ada lihat apa-apa. Udah gitu, udahlah pulang. Pulang kan, cuma lihat kayak gitu. Nah besoknya nih bang, yang paling ininya nih. Besoknya kerja, ketemu ular bang. Ular 3 warna. Di kepalanya ini hitam, tapi di sini ada putihnya. Di sininya itu emas, di belakangnya hijau. Itu sempat saya rekam itu ularnya kan. Di situ saya bilang sama suami saya, ya ada ular. Dia bilang ya udah jauh-jauh. Ularnya aneh loh. Saya bilang gitu, 3 warna. Karena memang semenjak di situ lihat ular juga nggak pernah kayak gitu. 3 warna dalam satu badan, bukan belang-belang totol-totol tapi potong-potong. Ya udah jauh-jauh aja, gak usah masuk dulu. Jadi ini ular kemana setiap suami saya jalan liatin bang. Suami saya di seberang sana dia lihat ke sana, di seberang sana dia lihat ke sana. Sambil posisi siaga. Saya bilang, ya kalau kesini muter aja. Takutnya dia ngincer kamu soalnya ngeliatin kamu. Kan gitu. Nggak apa-apa kata dia. Nah singkatnya udahlah dia selesai panen. Kita mau nambah lagi bang cari buah. Di jalan ini ada parit tapi parit jembatan tapi bolong tengahnya. Oke. Ya kan, kita biasa lewat situ nggak apa-apa karena memang masih bisa dilewatin. Nah di saat itu suami saya duluan bawa motor, saya lagi ambil alat panen. Pas saya nengok itu di depan dia ada sosok hitam itu lagi, yang emang saya lihat kayak ngedorong dia jatuh. Jatuhlah dia sama motor-motornya. Nyungsep? Iya, sama motor-motornya bang. Jatuh, jadi motor dia di atas, dia jatuh. Sama motor-motornya itu. Itu ada juga fotonya. Saya panik lah bang. Takut iya, panik iya karena lihat sosok itu kan. Wah celaka. Udah begitu aja kan. Udah.
Habis itu saya minta pertolongan, dibantuin lah sama orang, sama mandor kan. Naiklah dia udah ke atas. Udah singkatnya udah naik ke atas, pulang, beres-beres, cerita-cerita sama orang situ kan. Dia bilang, itu kalian ke pohonan. Ke pohonan apa? Katanya Pohonan gitu. tuh apa? Itu mitosnya di sana Bang, kalau kita punya keinginan atau nolak pemberian makanan itu pasti ke pohonan. Kayak sialnya. Oh, sialnya. Kalian lagi pengen apa? Katanya. Emang kebetulan waktu itu kami udah pengen banget pulang Bang. Oh, pengen pulang ke sini ke Tangerang. Ke Tangerang, ke rumah. Iya. Udah pengen banget pulang. Jadi kepikiran kan di situ. Itulah kejadiannya kayak gitu. Mereka bilang sih karena mandor yang orang sana, itu kalian ke pohonan. Tapi ini loh mandor, apa sih ada yang dorong dia? Ya, kayak gitu. Awalnya pasti ketemu ular. Tahu ya mandornya? Iya, karena orang situ. Tapi dia tahu gak sebelumnya kakak ngeliat ular? Nggak tahu. Nggak tahu? Nggak tahu, karena memang katanya kalau di sana kalau ada kepohonan kayak gitu. Oh, iya. Katanya kayak gitu. Nah, abis dari situ, udah habis cerita-cerita sama mandor, istirahatlah, bangun pagi seperti biasa aktivitas. Kebetulan keadaan malam itu genset mati Bang. Saya bangun kan harus jam 3 pagi untuk masak atau segala macam. Jadi saya pakai lilin lah ke belakang. Jadi rumah saya sama dapur itu kan misah. Saya keluar buka pintu. Di tempat jemuran saya ini, saya pikir pertama, ini siapa yang jemur selimut di sini? Masing-masing kan jemuran udah masing-masing. Dari situ saya tengetin, saya liatin ini jemuran siapa, popok siapa gitu kan. Iya. Gak lama semakin dekat ternyata Kunti Bang. Ah, kuntilanak? Iya, duduk di, kan kalau jemuran pakai tali itu ada kayu-kayunya kan kanan kiri di situ. Itu saya lari bangunin suami saya. Kata suami saya, kamu salah lihat kali. Bener kok, bener, ayo ke belakang. Dilihat bawa senter nggak ada. Kainnya pun nggak ada. Nggak ada kain, nggak ada apa. Akhirnya saya bilang ke suami, udahlah yuk pulang aja. Udah nggak kuat di Kalimantan gitu kan. Iya. Akhirnya situ berapa minggu kemudian kita memutusin pulang Bang. Pulang ke Tangerang? Ya. Oh, terus kerjaannya gimana? Ya udah kami resign. Oh, suami juga sama? Iya, karena memang kasihan kan ngelihat saya ditampakin gitu terus, badan kan selalu sakit Bang kalau habis kayak gitu. Meriangin selalu gitu meriang. Sedangkan kerja kan harus kerja gitu kan. Iya. Nah, Neka Puji, kan waktu itu kan kakak ngerantau nih dari Tangerang. Nah, terus barengan juga sama orang Kediri waktu itu ya. Nah, itu yang dari Kediri dan banyaknya pekerja di situ asli Kalimantan apa sih Jawa banyaknya? Campur. Campur. Ada orang Timur, orang Lombok, orang Jawa. Banyak juga. Banyak dia. Oh. Dia kebanyakan juga orang Timur Bang sama Lombok. Orang Timur ya. Iya. Dan kalau misalkan kerja kayak gitu, berapa jam sih kerja di kebun gitu, di hutan? Dia yang pertama tuh dari jam 7 sampai jam 2. Jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Iya, cuma kita mulai apel itu jam 5 pagi. Oh, ada apelnya juga? Iya, ada apel paginya. Kayak briefing gitu ya? Iya. Terus setelah jam 2 siang? Nah, kalau itu beda PT, beda ketentuan Bang. Oh. Yang PT pertama yang dari jam 7 sampai jam 2 siang. Oh, cepet ya, cuma berapa? 6 jam, 8 jam? Iya. Oh. Nah, kalau yang terakhir ini yang di Kaltara dari jam 7 sampai jam 4. Nah, terus Mbak Puji, selama kerja di sana, pernah nggak Mbak ada tragedi misalkan si petaninya ya dicelakain sama hewan-hewan lah, hewan liar atau hewan buas di situ? Kalau yang saya tahu sih jarang. Cuma yang saya dengar dulu ada sama beruang. Ah, beruang? Iya. Beruang? Oh, segede mana itu beruang? Segede, mungkin ada kali segede saya. Oh, iya. Ada beruang ya sih? Iya, karena dia kebunnya plasma Bang. Perbatasan antara hutan sama kebun perusahaan. Jadi dia masuk terlalu dalam. Iya. Dicakar atau diapa? Iya, ditabrak gitulah katanya. Tapi Mbak sendiri pernah ngeliat beruang di sana? Belum pernah. Itu cerita aja. Oh iya. Cuma kalau kayak ular, itu hampir setiap hari ngikut ular kobra. Aduh, pernah dicatok? Enggak pernah, alhamdulillah. Kalau catok mungkin nggak sampai sini Bang. Oh,
Kali ada penawarnya. Kurang tahu, belum pernah dengar sih. Ya. Cuma kalau di PT itu saya selama 2 tahun ini belum pernah dengar orang kenapa-napa karena ular. Alhamdulillah berarti aman ya. Kan kalau di Jakarta juga banyak beruang di warung-warung tuh. Susu beruang. Iya. Nah nih Mbak, kalau kelapa sawit kan ya, yang Mbak tahu nih, kelapa sawit yang Mbak panen itu buat minyak atau buat apa itu Mbak? Diolah jadi minyak Bang. Minyak kelapa ya? Minyak sayur. Minyak sayur ya. Terus apalagi sih fungsinya kelapa sawit? Katanya sih kalau biji sawit yang udah busuk nih yang hitam, saya nggak tahu ya benar apa enggak, cuma saya dengar dari orang yang sudah lama. Itu yang udah menghitam, itu jadi solar katanya Bang. Solar? Iya. Oh. Itu. Iya. Terus berarti emang kelapa sawit itu fungsi utamanya buat minyak ya? Iya. Nggak ada yang lain gitu ya? Nggak ada. Setahu saya sih nggak ada. Iya. Kelapa sawit ya. Di Jakarta ada kelapa sawit nggak Mbak? Duren sawit adanya. Duren sawit, oh itu nama daerah. Iya. Oke sob, mungkin sekarang nih kisah pengalaman yang dalam sama Mbak Puji nih. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya kali ini kita bercerita di Pulau Seberang, Pulau Kalimantan. Ya namanya tempat mungkin ya ada penghuninya lah, penghuni yang gaib dan yang kasat mata kayak kita lah manusia. Ya intinya masing-masing lah namanya kita pekerjaan pasti punya resiko dan pasti punya cerita. Dan kali ini Mbak Puji membagikan pengalamannya waktu merantau ya ke daerah sana. Mungkin teman-teman juga ada yang di perantauan, semoga sehat-sehat selalu ya. Karena ya merantau itu enak-enak susah lah ya bisa dibilang ya. Enaknya ya punya duit, susahnya bukan susah sih, kurang enaknya ya jauh dari keluarga sama jauh dari lingkungan teman-teman ya. Pokoknya sehat-sehat lah ya. Semangat para pejuang keluarga. Semoga sehat selalu, sukses, lancar, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, makasih banyak Mbak Puji ya. Bang, sama-sama. Mau nanya nih Mbak, kalau nanti saya ajak gitu ya, buat manen kelapa sawit gitu, 5 truk, tapi di planet Jupiter mau Mbak? Abang aja deh duluan. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.